Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Perkenalkan, nama saya Arina Juwita. Saya salah satu dosen pengampu mata kuliah Enterprise Resource Planning. Nah, pada pertemuan pertama kita kali ini, kita akan membahas Introduction to Enterprise System for Management. Nah, di sini tujuan pembelajarannya atau learning objektifnya adalah yang pertama, mahasiswa itu diharapkan mampu untuk memahami makna dari enterprise system sebagai teknologi pendukung bagi perusahaan. Lalu yang kedua, mampu untuk memahami konsep dari integrasi informasi ERP system. Yang ketiga, mampu menganalisa kebutuhan ERP dan manfaat bagi perusahaan. Yang keempat, mampu menganalisa kriteria dari ERP untuk perusahaan. Dan yang kelima, mahasiswa mampu menentukan ruang lingkup dari ERP, perencanaan, dan pemilihan dari strategi. Pertama, yaitu memahami makna dari enterprise system sebagai teknologi pendukung pada perusahaan. Nah, di era kita yang baru ini dengan teknologi yang canggih membuat perusahaan itu bersaing dan harus bisa beradaptasi dengan kondisi yang ada. Tidak hanya merubah cara bekerja, tetapi budaya organisasi juga berimpak. Sehingga teknologi informasi ini juga harus bisa mengimbangi kemampuan beradaptasi perusahaan tersebut. Nah, hal ini membuat perusahaan juga membutuhkan tenaga IT yang handal, yang bisa dipercaya, yang mampu untuk mengintegrasikan manajemen bisnis, menyusun perencanaan IT dengan tujuan bisnis perusahaan tersebut. Nah, profesional IT ini fresh graduate juga bisa, tapi untuk lulusan baru tidak hanya dibutuhkan IPK yang tinggi, tapi mereka juga harus mempunyai hard skill dan soft skillnya. Hard skill ini adalah teachable ability, jadi kemampuan yang bisa diajarkan. Contohnya seperti sertifikat degree, lalu typing speed, machine operational, computer programming, kemampuan bahasa Inggris, kemampuan dalam bahasa asing. Nah, itu kita sebut dengan hard skill. Untuk soft skill sendiri itu biasanya disebut dengan interpersonal skill. Soft skill ini dia merupakan bagian dari people komponen. Nah, people ini ialah lower level user to the professional level by implementation information system. Dia adalah pengguna dari tingkat bawah hingga jenjang profesional IT yang mengimplementasikan sistem informasi. Nah, kadang juga disebut dengan brandware. Jadi brandware ini orang yang, contohnya itu orang yang mengoperasikan komputer itu. Jadi kalau tidak ada brandware, maka komputernya jadi tidak bekerja. Nah, sumber daya manusia inilah merupakan awal kontribusi tenaga IT untuk pemetaan teknologi yang tepat untuk sebuah perusahaan. Enterprise Resource Planning ialah suatu aplikasi terintegrasi yang menjadi kerangka untuk mengubah dan membantu proses pembangunan fondasi sistem informasi di suatu perusahaan, baik diimplementasikannya dalam skala besar maupun dia bertahap. Nah, implementasi ERP ini ia harus didukung oleh proses BPR yang tepat. BPR itu Business Process Reengineering. Nah, Business Process Reengineering ialah suatu proses perubahan pola pikir yang bersifat fundamental serta perancangan ulang setiap proses bisnis untuk tujuan perbaikan secara dramatis dengan memperhitungkan biaya, kualitas, kecepatan, dan pelayanan yang terbaik. Nah, jadi di sini BPR itu menggabungkan strategi inovasi bisnis yang bisa membawa perubahan dan perbaikan dari bisnis proses sehingga perusahaan itu menjadi lebih kuat dan mampu bersaing di persaingan global. Nah, biasanya tuh banyak perusahaan yang menggunakan software ERP, Enterprise Resource Planning ini, untuk membantu proses reengineering itu. Jadi dengan tujuan
melakukan perbaikan fondasi manajemennya dulu, mengintegrasikan dia semua proses bisnis pada area manufaktur, distribusi, keuangan, dan juga sumber daya manusia. Jadi di sini ketika perusahaan itu dia memutuskan untuk re-engineering itu akan dibantu dengan teknologi, maka manajemen itu akan melakukan proses benchmarking. Nah, benchmarking itu ialah proses evaluasi perbandingan atas proses bisnis dan pemetaan sistem yang akan dilakukan dengan menggunakan contoh atau proses dari hasil kerja yang telah dilakukan perusahaan lain. Nah, proses dari benchmarking ini ada 4. Yang pertama, working process design atau rancangan proses kerja, lalu dokumen pendukung. Yang ketiga, sistem informasi yang digunakan. Yang keempat, implementasi yang telah dilakukan. Nah, dengan hal ini resiko dari sisi waktu, biaya, dan implementasi dari BPR ini akan bisa dikendalikan dan diukur dengan baik. Pahami konsep dari integrasi informasi ERP. ERP ini merupakan single database, jadi dia database tunggal di mana semua informasi terintegrasi dalam satu aplikasi dan waktu yang sama. Jadi menyebabkan proses perencanaan dan pengawasan ini dilakukan secara terpusat, sehingga dapat menghindari tingkat penyimpangan dan meningkatkan konsistensi dari informasi yang dihasilkan. Nah, ERP itu sendiri dia menyediakan fasilitas dari sisi komunikasi dan kolaborasi dalam perusahaan. Nah, fasilitas ini dia bisa mengurangi tingkat konflik yang terjadi pada proses bisnis di perusahaan. Selanjutnya, untuk tujuan pembelajaran kita yang ketiga yaitu menganalisa kebutuhan dari ERP dan manfaat bagi perusahaan. Nah, kemampuan sistem ERP ini bisa dioptimalkan dan dimaksimalkan melalui proses analisa yang tepat atas kemampuan ERP dari sisi software, dan biasanya konsultan itu juga akan melakukan evaluasi. Nah, evaluasi ini yaitu akan menentukan dampak dan ruang lingkup ERP yang akan diimplementasi. Jadi analisa yang detail akan menentukan apa inputnya dan apa outputnya. Nah, siklus dari proses implementasi itu sendiri ialah yang pertama, keputusan untuk memakai ERP. Yang kedua, memilih ERP yang tepat. Yang ketiga, merancang kebutuhan bisnis dengan fasilitas ERP yang dipilih. Lalu, melihat dan mengevaluasi setiap proses bisnis dan perubahan apa yang akan dilakukan di dalam modul ERP selanjutnya. Lalu kita menyusun arsitektur dan blueprint. Nah, blueprint di sini itu ialah kerangka kerja terperinci seperti itu. Selanjutnya, pendekatan implementasi yang akan dilakukan Big Bang atau PAS. Nah, Big Bang ini strategi untuk menerapkan seluruh modul ERP di semua lokasi pada waktu yang bersamaan. Sedangkan PAS itu ialah modul-modul yang diimplementasikan dengan satu persatu, jadi dia diterapkan satu persatu. Selanjutnya yang ketujuh ialah pelatihan dan pengetesan ERP sebelum kita go live. Lalu setelah itu kita evaluasi setelah go live dari sistem ERP itu tersebut. Nah, beberapa langkah-langkah tersebut itu memberikan suatu kerangka dasar di dalam menentukan tingkat kesuksesan atau kegagalan yang mungkin terjadi di implementasi ERP. Nah, kebutuhan ERP untuk perusahaan itu sendiri itu bisa membantu untuk marketing sales, bisa dipakai untuk marketing sales, production dan material management, human resource, dan accounting finance. Selanjutnya, benefit ERP untuk company. Yang pertama yaitu reducing waste atau pengurangan sampah. Mungkin secara harafiah ini akan sulit ya, apa yang dimaksud dari sampah ini, tapi ini kita bisa lihat hal-hal yang tidak diperlukan atau mubazir dari suatu proses. Nah, kita bisa mengurangi itu dengan ERP.
Yang kedua, continuous improvement atau perbaikan secara terus-menerus. Yang selanjutnya adalah sales dan customer service opportunities atau peluang untuk peningkatan penjualan dan pelayanan ke pelanggan. Nah, pelayan ke pelanggan harus menjadi fokus dari suatu perusahaan. Karena kewajiban dari perusahaan tersebut adalah memberikan pelayanan yang terbaik dari waktu ke waktu ke pelanggan. Nah, dengan ERP ini dapat membantu pelanggan dengan proses validasi yang bersifat online. Jadi bisa mengecek status kredit, perubahan harga, dan pelayanan jadi lebih lancar dari sisi informasi. Dan ini akan menjadi nilai tambah yang baik bagi perusahaan tersebut. Lalu yang keempat adalah orderless manufacturing, sistem pabrikasi yang terotomatisasi dari sisi pesanan. Nah, dengan pemanfaatan ERP, proses pabrikasi itu dari mulai pesanan hingga ke proses tiap-tiap departemen akan menjadi lebih terkontrol. Sebagai tambahan juga, kalau proses pengawasan ini bisa dari pengawasan material, spare part, awal pengiriman, sampai proses produksi, itu terlacak sebagai kuantitas, kualitas, dan pengawasan jadwal waktu lebih termonitor dengan baik. Selanjutnya, kolaborasi. Nah, dengan kolaborasi ini diharapkan bisa meningkatkan kerjasama yang baik secara internal maupun eksternal dari organisasi. Lalu selanjutnya adalah menganalisa kriteria dalam pemilihan ERP untuk company. Nah, ketika memakai ERP dalam membantu pekerjaan sehari-hari, kita tuh harus menganalisa dengan teliti apakah benar sih ERP ini digunakan dan banyak membantu kita dalam operasional sehari-hari. Biasanya sebagai profesional IT itu akan diminta untuk melakukan evaluasi sebelum dan setelah pembelian produk ERP akan digunakan di perusahaan. Nah, di sini ini adalah kerangka kriteria dari ERP untuk industri. Nah, ini adalah kerangka kriteria dari ERP untuk industri. Jadi kita akan membahas kerangka strategi secara global yang menggambarkan bagaimana kriteria dasar ERP itu bisa membantu perusahaan menjadi lebih baik. Nah, berikut langkah strategi analisa kriteria tersebut. Yang pertama adalah support for cutting cost. Cutting cost di sini adalah pengurangan biaya. Jadi setiap strategi penerapan sistem ERP itu harus mendukung proses untuk pengurangan biaya secara keseluruhan. Karena kalau biaya yang tinggi itu biasanya disebabkan oleh proses yang tidak perlu, jadi dia mengalami pemborosan. Nah, strategi yang disiapkan ini harus jelas dan terencana, sehingga kita bisa mengetahui mana hal yang tidak perlu dan bisa kita eliminate. Contohnya di perusahaan sekarang ini adalah pengurangan office supply seperti kertas. Jadi sudah bisa menghemat kertas dan dokumen tertulis. Karena apa? Karena sudah menerapkan e-dokumen. Kita tidak perlu print out, kita bisa PDF kan, sudah bisa masuk file tersebut ke laptop, bisa dibawa kemana-mana, dan tidak perlu hard copy seperti itu. Selanjutnya yang kedua adalah get new access for new market area. Untuk mendapatkan akses yang baru ke dalam suatu area pasar yang baru. Nah, ini diperoleh apabila strategi penerapan sistem informasi ini memberikan terobosan baru, terutama industri yang membutuhkan ERP sebagai kunci utama pengembangan bisnis perusahaan. Jadi dia ada inovasi IT dan penerapan ERP bisa memberikan kontribusi yang besar untuk ekspansi bisnis perusahaan. Contohnya itu adalah kartu ATM dan mobile banking. Itu merupakan produk bank yang didukung oleh IT. Selanjutnya yang ketiga, get new access for new research. Mendapatkan sumber daya baru merupakan kunci dengan adanya pengembangan IT. Dengan strategi pengembangan dan implementasi ERP yang mengenai sasaran akan membuka peluang baru dan mendapatkan
sumber daya untuk model kerja dan pengembangan bisnis perusahaan. Nah, ini merupakan kesempatan bagi organisasi untuk memanfaatkan teknologi informasi yang tepat guna dan mengenai sasaran. Sebagai contohnya itu adalah memanfaatkan teknologi dengan kombinasi teknologi elektronik pada handphone dan software. Sekarang ini kita bisa contohnya itu seperti belanja. Kita dulu belanja harus ke tokonya, harus ke pasar, harus ke tempat tujuan. Sekarang kita bisa menggunakan handphone, kita bisa belanja online melalui. Yang keempat, capitalize, kompeten, dan research. Nah, di sini pengembangan kompetensi dan kapitalisasi sumber daya itu merupakan kunci utama dari strategi dan implementasi ERP yang tepat guna. Banyak penelitian lanjutan yang dikembangkan dengan menggabungkan teknologi informasi dan bidang-bidang ilmu lain. Sebagai contohnya adalah bioteknologi. Nah, dia itu memanfaatkan teknologi informasi untuk dunia kedokteran. Jadi sekarang kita bisa lebih mudah untuk mendiagnosa penyakit. Nah, ini adalah wujud nyata dari pengembangan dan kontribusi IT. Selanjutnya yang kelima adalah mitigate the business risk. Penanggulangan resiko bisnis. Jadi kita lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi dengan penerapan dan implementasi strategi ERP yang tepat guna, kita bisa mengurangi resiko bisnis. Yang kelima itu adalah menentukan skop atau ruang lingkup dari ERP, perencanaan dan pemilihan dari strateginya. Nah, ini pertama adalah skop ERP. Jadi kita bisa lihat sini ada function dan proses. ERP ini kan dia merupakan software yang membantu proses efisiensi dan efektivitas di organisasi. Jadi ruang lingkup ERP itu yang akan diimplementasikan harus benar-benar dianalisa dan dipertimbangkan dengan baik sesuai dengan persetujuan manajemen puncak. Karena pendekatan dan perubahan yang terjadi di proses kerja itu setelah implementasi ERP biasanya akan berubah total. Nah, beberapa perbedaan dari perubahan ini bisa dilihat dari perubahan fungsi, yaitu proses bisnis itu ke arah proses how. Jadi proses bagaimana suatu informasi dibuat, diproses dan dihasilkan untuk proses selanjutnya. Lalu dampak yang lain itu ialah pendekatan secara horizontal di mana setiap departemen dan dalam organisasi itu berinteraksi secara langsung dengan media aplikasi ERP. Jadi ini membuat proses perubahan dari cara kerja yang menjadi dinamis dan sangat cepat. Lalu arus informasi juga menjadi lebih terintegrasi, transparan, dan efektif. Nah, hal ini itu menyebabkan semua bagian menjadi pelanggan bagi departemen lainnya di dalam memberikan informasi dan mendapatkan informasi dari departemen lainnya. Ini akan memberikan suatu perubahan paradigma sebelumnya di mana pendekatan sebelumnya itu dia adalah individual dan spesialis, maka sekarang lebih ke tim dan generalis. Jadi dibutuhkan kerjasama tim yang lebih utama dan pengelolaan informasi itu dibutuhkan secara bersama. Nah, tingkat ketergantungan antar satu bagian dengan bagian lainnya akan terlihat jelas. Lalu, otorisasi dan tingkat keabsahan data yang dihasilkan oleh satu departemen telah menjadi suatu keharusan yang harus digunakan departemen lainnya. Terus perubahan secara holistik atau menyeluruh, ini memberikan dampak besar terhadap kinerja perusahaan secara keseluruhan, di mana budaya parosial atau sebagian atau pengelompokan dari bagian tertentu telah merubah menjadi integrasi secara menyeluruh di dalam suatu organisasi. Nah, ini skup-skup dari ERP itu dia bisa production, supply chain management, finance, human resource, project, data warehouse, dan CRM. Planning, rencana, dan strategi pemilihan dari ERP. Jadi ERP ini ialah alat. ERP itu sebagai alat atau perangkat pendukung dalam bentuk aplikasi
yang membutuhkan suatu strategi perencanaan dan pemilihan yang tepat sebelum digunakan dan diimplementasikan. Nah, strategi perencanaan dan pemilihan ini harus melibatkan manajemen puncak dan menengah, serta memilih pimpinan proyek yang mampu melakukan evaluasi yang sesuai dengan kriteria dan kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan. Jadi langkah awal yang dibutuhkan ini pertama adalah strategi pemetaan proses akan kriteria kebutuhan. Pemetaannya ini secara sederhana aja bisa dijadikan sebagai acuan bagi para pemula ataupun profesional di dalam menilai dan memandang IT sebagai pendukung proses bisnis. Nah, proses analisa awal ini biasa disebut as is concept, di mana kebutuhan informasi perusahaan harus diinventarisasi mulai dari tingkat atas sampai bawah. Hal ini dia juga mencangkup struktur organisasi yang terkait dengan setiap proses yang ada di dalam organisasi. Nah, langkah selanjutnya adalah proses pembuatan gap analysis, yaitu analisa perbedaan dan strategi kebutuhan yang perlu dipenuhi untuk mencapai target dan objektivitas dari organisasi. Nah, gap analysis ini dia memberikan gambaran mengenai seberapa besar kesiapan dari tim internal dan departemen terkait terhadap perubahan yang akan terjadi apabila integrasi sistem ini diimplementasikan. Nah, proses ini juga merupakan langkah strategi perencanaan awal di dalam tahap persiapan untuk memilih sistem ERP mana yang cocok dan sesuai dengan kebutuhan yang telah disiapkan. Baik, selanjutnya ini adalah proses analisis dan desain. Ini gap analysis, sebelah kirinya as is dan sebelah kanannya adalah to be. Nah, dalam dasar pemilihan ERP itu perlu dilakukan dengan tender. Jadi kita bisa membandingkan beberapa vendor yang akan kita pilih untuk mengembangkan aplikasi ERP ini. Tapi ada beberapa fokus faktor yang menjadi gap analisis yang harus diperhatikan. Pertama dari segi biaya, lalu instalasi time-nya, fleksibilitasnya, user interface, lalu upgradability. Upgradability di sini itu adalah kemampuan perbaikan versi baru. Ini bagaimana kemudahan yang diberikan ketika kita mengupdate atau proses perbaikan versi aplikasinya, dan juga seberapa sering sih proses perbaikan versi aplikasi yang akan kita terapkan ini. Lalu computing environment, itu perangkat komputer dan sistem lama yang sudah terinstalisasi, jadi dia interface dari sistem lama ke sistem baru, apakah ada kendala atau tidak. Biasanya sih faktor ini nggak akan menjadi perhatian kalau nggak ada sistem sebelumnya. Lalu implementation personal atau tim dari proses implementasi, karena kualitas implementasi itu bukan hanya dari kekuatan mutu, tetapi juga tim-tim yang terlibat dalam implementasi ERP ini. Lalu day-to-day use and maintenance, operasional sehari-hari dan pemeliharaan. Dan yang terakhir adalah functionality atau fungsional dari aplikasi. Baik, sekian pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.